Baik, sekarang hadis yang ke berapa di situ, Pak? 10 ya, 10. Atau yang sama dengan saya kitabnya hadis ke 672 ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Wa an Ibni Abbasin, dan dari Ibnu Abbas ya, dari siapa? Abdullah bin Abbas ya, dari sahabat Nabi atau juga tidak sekedar sahabat, beliau ini termasuk ya sepupu Nabi juga ya santrinya Nabi ya, karena beliau ini mendapatkan pelajaran langsung dari Rasulullah SAW sehingga beliau menjadi ahli tafsir ya Al-Quran. Ini Ibnu Abbas. Semoga Allah meridhoi keduanya, baik Ibnu Abbas maupun Abbas paman beliau. Anna Rasulullah, bahwasanya Rasulullah SAW qala, bersabda, man kariha, siapa yang membenci, min amirihi, dari amirnya, syai'an, barang suatu ya, perkara apa aja ya, fal yasbir, maka hendaknya dia sabar. Ini perintah ya, fal yasbir pakai lam amr, fal yasbir, maka hendaknya dia sabar. Fa innahu, maka sungguhnya, man kharaja, siapa yang keluar min sultani, dari kekuasaannya, dari keamirannya, shibron, sekedar sejengkal ya, sejengkal Pak, sejengkal itu segini, sejengkal nih ya, mata, maka dia mati mitatan. Apa Pak mitatan? Kemarin sudah saya jelaskan antara mitatan dengan maitan, bedanya apa? Kematian. Kalau maitan itu bangkai. Kalau mayitan orang mati ya, orang mati. Nah, mitatan kematian jahiliyah, muttafaqun alaih, Bukhari Muslim. Ini tentang ketaatan ya. Dalam jamaah ini memang sangat-sangat mendasar ya. Sering saya bilang merupakan prinsip ya, sebagai konsekuensi bai'ah. Itu adalah taat. Jadi konsekuensi bai'ah itu taat ya. Imam di bai'at karena kita yang mau ya, kita yang mau. Karena kita merasa perlu memiliki seorang pemimpin. Nah, ketika sudah di bai'at imam, maka berhak mendapatkan ketaatan. Termasuk juga amir-amirnya yang imam tunjuk ya. Amir-amir yang imam tunjuk termasuk para wali ya, di bawahnya ada naib-naib, ada rois-rois, ada mundir-mundir, atau juga ada amir-amir majlis ya, majlis taklim, majlis dakwah, majlis tarbiyah. Nah, semua itu adalah amir ya. Dan itu harus ditaati. Nah, ketika ada hal yang tidak kita sukai, biasanya kariha diartikan tidak suka ya Pak, man kariha. Tapi arti aslinya apa? Membenci. Membenci. Tapi kita jarang mengartikan itu ya, biasanya tidak suka. Jadi siapa yang tidak suka atau membenci dari amirnya tentang suatu itu bisa jadi apa? Perilaku atau tabiat yang ada pada diri amir. Ya. Kemudian dari situ akhirnya kita nggak suka karena ada sesuatu yang buruk, misalnya dari perilaku atau tabiatnya, sifatnya. Nah, tidak kesukaan kita dengan perilaku tadi tidak serta-merta kita dibolehkan untuk membenci, tidak serta-merta kita dibenarkan untuk tidak mentaati tentang kebijakan-kebijakannya. Sebagai pribadi amir, dia ada saja salahnya, ada kekurangannya ya, karena manusia. Tapi itu masalah pribadinya. Nah, adapun tentang kebijakan ya, tentang amanah-amanah yang diamanahkan kepada kita, tetap wajib kita taati ya, selagi bentuk amanah tadi, bentuk kebijakan tadi, bentuk keputusan tadi, amarnya tadi adalah hak, tidak bertentangan Quran dan Sunnah, wajib ditaati. Jadi jangan lantaran kita nggak benci dengan pribadinya, kemudian kita tidak taat. Jadi karenanya perintahnya apa? Sabar. Fal yasbir, maka hendaknya sabar.
Karena kalau kita keluar dari kekuasaannya, dari keamirannya, dari kepemimpinannya, kida sibrin tadi Pak, apa sibrin, nggak ada kalimat kida ya, bukan sekedar sibron, sejengkal, itu mata mitatan jahiliyah, matinya mati jahiliyah. Kayak apa sih Pak jahiliyah itu? Mati jahiliyah. Yang kita tahu orang jahiliyah itu matinya sangat buruk, seperti halnya Abu Lahab, Abu Jahal, matinya dibunuh ketika perang Badar. Nah, tuh. Mati dibunuh ya, dalam peperangan. Tapi karena dia sebagai pihak kafir, matinya bukan syahid, ya, sangit tadi ya, sangit. Nah, itu sama-sama tidak peperangan, tapi karena mati sebagai pihak orang jahiliyah yang memerangi orang muslim mukmin, maka ya tadi bukan syahid. Dan itu dipastikan masuk neraka. Masuk neraka. Karena orang jahiliyah itu pastinya masih dalam keadaan masih musyrik. Akhlaknya masih rusak, ya. Sampai kemudian disebut istilah orang-orang jahiliyah atau kaum jahil itu karena memang perilakunya yang sangat merusak, sangat jahil, ya. Dalam semua halnya. Ya, dalam semua halnya. Dalam masalah akidah jelas ya, mereka menyembah patung-patung. Masalah akhlak jelas sangat buruk ya, karena mereka membunuh, mengubur anak perempuan hidup-hidup, ini enggak berakhlak ya. Dalam berekonomi apa? Mereka menggunakan praktek-praktek ribawi ya. Kalau istilah dulu bukan ribawi, mungkin model rentenir ya. Makan minum, mereka menghalalkan minuman-minuman keras ya kan, dan sebagainya. Jadi kemudian peperangan antara suku terus ya sering terjadi. Nah, jadi kemudian mereka mati dalam seperti itu, maka mati yang sangat buruk. Sudah musyrik, akhlak rusak ya, apalagi matinya dibunuh ya, nggak dibunuh pun ya itu adalah mati jahiliyah. Jadi artinya ketika orang itu menjauhi ketaatan dari amir, maka matinya mati jahiliyah. Enggak usah jauh-jauh, sejengkal saja ya, jauh sejengkal saja dari amirnya, tidak mendapatkan ketaatan, entah masalah infaknya atau mungkin masalah taklimnya, masalah zakatnya, masalah apa lagi Pak? Yang lain-lain. Itu, masalah ukhuwahnya dan sebagainya. Ini karena memang haknya amir itu mendapatkan ketaatan, dan itulah konsekuensi mubayyah beat itu ya. Jadi ini sanksi yang sangat mengerikan ya, karena mati jahil itu pasti mati yang sangat mengenaskan dan mati kafir ya, pasti tempatnya di neraka, seperti matinya Abu Lahab, matinya Abu Jahal dan yang lain-lain ya. Sebelum dilanjutkan ditanyakan Pak? Gak ada ya. Lanjut. Berikutnya wa'an Abi Bakrah, dan dari Abi Bakrah ya, bukan Abi Bakar ya Pak, tapi Abu Bakrah. Semoga Allah meridhoinya. Qala berkata, sami'tu, aku telah mendengar Rasulullah SAW yaqulu, beliau bersabda, man ahana sultana, siapa yang merendahkan ya sultan ya, amir, pemimpin ya, ahanallahu, Allah niscaya Allah akan menghinakannya atau merendahkannya. Rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasan. Ini sebagai konsekuensinya ya dari Allah ketika makmum merendahkan amirnya. Merendahkan itu bisa berangkat dari beberapa hal ya. Karena kelemahan amir dalam sisi apa misalnya Pak? Bisa juga mungkin dari segi materi. Nah, karena sebagai makmum merasa kaya, sehingga dengan kekayaannya dia merendahkan apa? Amirnya. Atau juga mungkin amirnya dia awam, ya, artinya kurang alim dalam masalah banyak hal. Kemudian sebagai amir, sebagai makmum merasa lebih alim, kemudian merendahkan amirnya. Ini juga perkara yang salah. Dan juga ada ya, termasuk kesalahan kita adalah kadang-kadang
kita ini lebih taat pada alim dibanding dengan amir. Nggak bener Pak. Yang ditaati itu bukan alim, tapi amir. Sama ustadz hormat, taat, tapi sama amir tidak. Ini keblinger Pak. Sama ustadz dia taat, dia hormat, dia tawadhu ya, tapi begitu sama amir tidak, ini salah. Taat itu pada amir, bukan pada alim, bukan pada ulama ya, tapi pada amir ya, benar amir. Karena ulama pun taat pada amir ya. Jadi nggak benar ya kalau ketaatan itu diberikan pada alim atau pada ulama, tapi kepada amir itu seperti itu. Nah, kalau sampai merendahkan amir gara-gara keawamannya, gara-gara kefakirannya, ya, atau mungkin perkara yang lain, ya, ini nanti akan Allah rendahkan. Ya. Man ahana sultana ahanahullahu. Barang siapa yang merendahkan sultan, pemimpin, maka dia akan direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, artinya di sini untuk amir berhak mendapatkan ketaatan dan penghormatan, bukan direndahkan. Tapi bukan sesuatu yang diminta, gitu ya. Jangan tentang saya amir harus dihormati, nggak begitu juga, ya Pak. Boleh nggak sih Pak kayak gitu? Saya amir harus dihormati, boleh nggak? Nggak boleh ya, nggak boleh. Kehormatan itu, penghormatan itu bukan diminta, tapi kita sebagai imam harus menghormati. Apapun, ya. Amir kita yang lengkap dengan segala kekurangannya, termasuk menghormati segala keputusannya ya. Jadi dalam satu masalah, dalam membahas masalah misalnya Pak, membahas masalah-masalah apa fikih dan sebagainya, terjadi diskusi, bahkan debat ya, bahkan debat. Nah, di situ ada para alim, para pakar. Nah, kemudian pada giliran si amir mengambil keputusan. Ya, mengambil keputusan. Nah, ketika sudah mengambil keputusan, masing-masing tadi ya, peserta musyawarah, masing-masing ya, dari peserta dia memberikan usulan, saran, masukan sesuai dengan bidangnya. Nah, begitu amir sudah mengambil keputusan, sudah nggak boleh tetap kekeh dengan pendapatnya. Harus lebur, mentaati, menghormati keputusan amir. Nah, seperti itu. Inilah ketaatan. Jadi sealim apapun umat ya, kalau bukan amir wajib taat pada amir tadi. Jadi kita memberikan masukan, saran segala macam itu memang diharuskan ya, seperti itu. Tapi ketika nanti amir memutuskan harus dihormati. Jadi nggak boleh apa Pak? Nggak boleh jalan sendiri-sendiri, tidak boleh berjalan sendiri-sendiri. Mentang-mentang ngasih usulan nggak diterima, kemudian jalan sendiri. Itu termasuk tadi keluar dari ketaatan sejengkal. Iya. Jadi kalau sudah ambil keputusan harus taati. Fima ahaba au kariha, baik kita suka atau tidak suka atau tidak suka. Nah, pernah kasus yang terjadi pada zaman Nabi ketika mau perang Uhud. Nah, Rasulullah SAW mengumpulkan semua para sahabat dari kalangan senioritas, milenial, ya, kumpulkan semua. Apa? Genset ya. Genset ya. Genset. Kumpulkan semua. Nah, diminta masukan, ya, masukan. Kaum muda, para suban, ya, kalangan milenial, kita sebaiknya keluar dari kota Madinah. Kita songsong musuh di luar kota Madinah. Pertimbangannya adalah supaya ya, menghindari kerusakan lingkungan ya, kota. Tapi para sahabat yang lain yang senior ya mengusulkan supaya musuh ditunggu di dalam kota. Nah, dan itu banyak yang mengusulkan itu. Nah, kemudian Nabi mengambil keputusan seperti yang diusulkan oleh para pemuda, yaitu musuh disongsong, dicegat di perjalanan. Nah, keputusan itu Nabi
putuskan, kemudian Nabi berangkat ya untuk menyongsong musuh di luar kota Madinah. Nah, ternyata dalam perjalanan ya orang-orang yang mengusulkan ya, supaya musuh itu ditunggu di dalam kota Madinah, dia memprovokasi yang lain bahkan untuk membelot untuk tidak mentaati keputusan Nabi, untuk tidak mentaati keputusan Nabi, dan itu jumlahnya juga nggak sedikit, kalau nggak salah 200 orang kembali ke padahal sudah dalam perjalanan menuju ke medan peperangan. Nah, jadi ternyata kalau melihat kasus itu yang membelot itu adalah kalangan munafik, bisa jadi kalangan zindik, Pak. Zindik itu munafik yang asli artinya adalah orang kafir sebenarnya, dia yang pura-pura masuk Islam itu zindik. Tapi juga mungkin orang-orang munafik yang nggak sampai ke tingkat zindik ya, nah, ikut provokasi. Jadi orang-orang yang mengolah amanah, yang menelikung, yang memaksiati amanah itu adalah orang-orang yang berpenyakit. Kalaupun bukan zindik ya, atau kafir zindik, mungkin munafik yang suka menelikung, mengolah amanah ya, mengolah amanah, atau yang gampang sakit hati, Pak, gara-gara usul salahnya tidak diterima ya, gampang sakit hati, gampang kecewa gitu. Padahal keputusan Amir itu fima ahaba harus ditaati selagi tidak bertentangan dengan Quran dan Sunnah gitu ya. Ini paling ikhwan sekalian. Sebelum dilanjutkan, mungkin yang tanyakan sebelum dilanjutkan. Jadi hadis yang tadi ya, yang nomor berapa? 10 ya. 10 tentang kesabaran ketika menghadapi amir yang memang barangkali di situ menguji keikhlasan, kesabaran ya, karena ada perilaku sifat yang kita tidak suka. Jadi jangan sampai dengan ketidaksukaan kita kemudian membuat kita tidak taat. Harus sabar ya, harus sabar. Hak amir mendapatkan ketaatan ya, sabar itu berarti bukan memprotes, bukan melawan keputusan ya. Kalau mau ngasih masukan selagi sedang bermusyawarah, kalau sudah diputuskan ya harus ditaati kalau sudah diputuskan. Ya. Iya. Jadi dalam hadis lain menggunakan kata amir, kemudian sultan. Memang sultan itu maknanya beragam ya. Di Quran saja sultan itu bisa bermakna pemimpin, ya seperti dalam Quran surah Isra, ya itu pemimpin. Kemudian sultan juga bermakna ilmu, seperti dalam Quran surat apa? Ar-Rahman, ya Ar-Rahman itu ilmu sultan. Itu. Kemudian apalagi, jadi paling tidak ada 3 ya mana sultan itu. Nah di sini memang sultan pasnya kita artikan sebagai apa? Pemimpin, ya pemimpin. Kalau tidak penguasa, itu. Nah biasanya disebut sebagai sultan atau penguasa ketika memang muslim sudah berkuasa dengan sistem khilafahnya, pakai sultan. Tapi kalau seperti kita ini kan, Pak, istilahnya belum berkuasa, dalam arti belum memimpin dunia gitu ya. Itu. Artinya masih menggunakan kata amir, ya amir. Walaupun tetap kalau pucuk pembinaan tetap bisa disebut sebagai apa? Khalifah, Amirul Mukminin, Imamul Muslimin, ya Imamul Muslimin. Tapi kata sultan itu identik dengan bila kita sudah berkuasa dan bisa menerapkan seluruh apa? Syariah, termasuk hukum-hukum had gitu ya, hukum-hukum had seperti itu. Seperti itu. Kalau sultan digunakan seperti itu ya. Nah kemudian tadi ya tentang sibron itu seperti apa? Ini memang nggak ada ukuran ya, nggak ada ukuran gitu. Saya kemarin juga pas ngisi di Bogor itu kan di situ ada Dewan Imamah, ada staf wilayah, ya ada Ustaz Agus Priyono, ada Ustaz Ahmad Soleh, ada staf wilayah ya. Saya tanyakan sibron itu ukurannya apa? Nggak ada yang jawab juga ya, Bang. Nggak ada ukuran sibron itu. Dan tapi nggak bisa dimaknai sibron itu jengkalan kita ya, Pak. Ya, nggak bisa dimaknai ini, nggak bisa.
Hmm. Kembali ke kita dongkol sama itu sibron karena kekurangan tadi. Nah, kalau ya kembali ke hati kaitan dengan masalah ketaatan. Iya. Kaitan dengan masalah ketaatan. Kalau kita sudah menghindari taat, nah itulah. Nah, tinggal ketaatannya itu dalam berapa hal. Nah, gitu, dalam berapa hal gitu. Kalau ukuran sibron itu dalam yang jengkalan yang ya ukuran yang pendek, ya mungkin dalam satu hal sudah nggak taat dalam perkara taklim misalnya. Ya. Nggak taat ya Pak, bukan karena uzur ya, beda kan ya, bukan karena uzur ya. Sudah nggak mau taklim, kenapa? Bukan pertimbangannya, karena sudah merasa nggak perlu taklim, merasa nggak. Iya kan, merasa nggak perlu taklim, kenapa? Mungkin ya apa sih? Ya. Paling materinya itu saja, kan menentang kan, materinya itu saja. Siapa sih yang ngisi? Paling juga midfa. Nah, seperti itu. Kan sudah menentang itu kan. Itu udah sibron. Kalau sudah menghindari, memungkiri satu bentuk ketaatan. Itulah maksiat sebenarnya kan, seperti itu. Nah, kemudian apa lagi? Ya, infak mungkin, ya kan, infak. Mampu tapi nggak berinfak, ya. Dengan berbagai macam alasan. Ya, paling juga buat apa? Nah itu ngeri kan? Nah itu kan? Paling juga buat apa? Ya kan? Seperti itu. Nah ini kan seperti akhirnya dia tidak infak. Jadi emang nggak ada standarnya, tapi bisa jadi ketaatan tadi ya. Akhirnya menimbulkan suasana hati yang membenci, ya, benci dengan keputusan yang diputuskan oleh Umaro. Itu. Apalagi Pak? Masalah jihad yang lain. Masuk perkara ukuah. Apa sih Ghazul Aqsa itu? Mungkin ada yang meremehkan juga, karena saya dengar ada apa sih gitu kan? Al-Aqsa hakuna, ada Pak yang meremehkan seperti itu? Ada. Yang sehingga kayaknya akhirnya dia anti dan jadi nggak taklim juga, berangkat dari situ, jadi nggak taklim juga. Pak, ada seperti itu. Nah seperti itu. Nah, jadi nggak taklim juga gara-gara ya tadi ya. Hatinya tadi ya nggak suka. Ada Pak, bener itu, gara-gara taklim Al-Aqsa hakuna, apa sih gitu, teriak-teriak, akhirnya besoknya nggak taklim lagi. Ada itu Pak, seperti itu. Jadi sejengkal tadi bisa jadi keluar dari ketaatan yang mungkin perkara yang tadi ya, perkara yang ya dianggap kayak apa, nggak terlalu prinsip, apa itu taklim, nggak prinsip itu infak, nggak prinsip itu jihad, seperti itu. Akhirnya jadi nggak melakukan itu. Nah kalau per masalah itu satu jengkal, berarti kalau dua masalah nggak tadi dua jengkal, ya kan? Itu taklim enggak, infak enggak, tapi ngeritisin doang pinter gitu kan? Ada kan Pak? Oh iya kan? Gitu. Jadi cuman banyak apa? Kritik banyak. Ya. Nasihat bagus Pak. Nasihat sama kritik beda loh Pak. Ya ngeritik biasanya di belakang. Ya. Kalau di depan walaupun keras itu nasihat namanya. Oh iya di depannya walaupun keras itu nasihat. Kalau di belakang, ya belakang. Itu bukan nasihat itu. Bisa jadi malah jauh lebih dari itu apa? Ghibah. Itu seperti itu ya. Jadi ini shibron ya. Shibron. Memang nggak ada ukuran ya kayak seperti halnya apa meteran gitu ya Pak. Meteran itu kan. Kalau itu kan ada ya. Ada itu. Ini nggak ada. 1 desimal berapa senti kan ada. 1 meter berapa senti kan ada. Gitu kan. 1 kilo berapa meter kan ada gitu ya. Nah, kalau ini nggak ada. Seperti itu.